Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga hari ini dan sampai seterusnya hingga 30 hari selama bulan puasa masih bisa kita melaksanakan sholat tarawih, ibadah puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau kita lirik kepada keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, maka jawabnya alhamdulillah. Kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ini adalah merupakan syukur nikmat. Sembari dari itu salawat dan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sholawat yang memang sebenarnya adalah doa. Dan sholawat maupun doa ini kembali kepada kita. Kembali kepada kita karena kita tidak dijamin dan belum tentu masuk surga dan juga belum tentu masuk neraka. Tapi kita selaku umat Islam, umat Muhammad, tetap kita berkeyakinan dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya kita akan masuk surga selama kita tidak melakukan kemusyrikan, selama kita tidak syirik kepada Allah. Jadi dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ini sering disampaikan kalimat atau lafaz sholawat. Jangan terlampau mempersoalkan panjang atau pendeknya, atau memakai lafaz sayyidina dan tidak memakai sayyidina. Sebenarnya ini hal-hal yang lumrah, penghargaan kepada Rasulullah selaku junjungan alam, junjungan sekalian manusia yang paling mulia sepanjang masa diciptakan Allah, manusia yang menjadi pemimpin bagi sekalian para nabi dan rasul. Dia memang nabi dan rasul yang terakhir, tapi kemuliaan dibandingkan dengan para nabi-nabi yang lain, Rasulullah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari para nabi sebelumnya, dan dia adalah merupakan nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata sayyidina adalah penghulu, kata sayyidina adalah junjungan, kata sayyidina adalah sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai ungkapan penghargaan kepada seorang Muhammad. Dia adalah khotamul nubuwah, khotamul rusul. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh.
Boleh juga Allahumma sholli wa sallim alaihi. Boleh. Berbagai macam bentuk lafaz sholawat. Tapi perlu kita ingat, Allah sendiri memuliakan Rasulullah. Apalagi kita umatnya menghargai dan memuliakan Rasulullah. Karena Rasulullah itu yaitu Muhammad, di samping dia sebagai kepala atau sebagai junjungan sekalian Rasul dan dia sebagai khotamun nubuwah, Muhammad itu adalah juga sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Maka mengenai masalah penghargaan, karena dia memang yang dimuliakan, dia adalah seorang Rasul yang memang diberikan derajat yang tinggi, maka kita selaku umatnya wajarlah dan pantaslah kita menjunjung dan menghormati Rasulullah. Karena di samping Rasulullah itu sebagai utusan, dia adalah guru bagi umat. Muhammad itu di samping sebagai utusan adalah guru bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita akan membahas tentang puasa. Dan saat ini kita membahas tentang pengertian puasa. Kalau kita lihat ke dalam kitab Fathul Qorib, yang mana kitab ini adalah termasuk kitab yang ringkas, yang syarahnya, yang matannya adalah matan takrib atau Ghayatul Takrib. Kemudian disyarahkan, itulah Fathul Qorib. Syarah Fathul Qorib adalah kitab Bajuri, ada 2 jilid. Ini salah satu kitab fikih yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Imam Syafi'i. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita akan menguraikan tentang masalah pemahaman puasa dengan singkat dan padat sesuai dengan waktunya. Maka kita akan memahami tentang masalah puasa, makna puasa. Wa huwa as-shaumu masdaroni maknahuma al-imsaku. Kata puasa itu adalah merupakan masdaroni, 2 masdar. Lugatan yang menurut bahasa adalah al-imsaku. Al-imsaku adalah menahan. Segala sifat yang menahan itu adalah puasa. Contoh, menahan buang air kecil juga puasa menurut bahasa. Kemudian menahan buang angin sama. Menahan makan dan minum juga puasa. Menahan berjima juga puasa. Menahan berbicara juga puasa. Dan lain sebagainya yang bersifat menahan sesuai dengan bahasa puasa itu al-imsaku. Ketika kita melirik dalam kitab-kitab yang lain, apakah kitab daripada Fathul Mu'in, apakah kitab I'anatul Talibin, Bajuri dan lain sebagainya, baik bernuansa mazhab Imam Syafi'i, baik luar daripada mazhab Imam Syafi'i, juga artinya atau maknanya adalah imsak, menahan. Jadi kata menahan adalah puasa
menurut bahasa. Kemudian masuk kita kepada menurut syarat. Menurut syarat di sini menurut agama. Menurut agama di sini menurut agama Islam. Karena apa? Agama-agama yang ada di muka bumi ini sangat banyak. Mungkin beratus, mungkin beribu. Tapi secara globalnya bahwa agama dikelompokkan kepada dua macam. Sebagaimana kita bahas di dalam pelajaran perbandingan agama, yaitu agama samawi dan agama Arabiyah. Maka setiap agama, baik itu samawi, baik itu Arabiyah, itu juga punya aturan main tentang masalah puasa. Setiap agama ada yang menganjurkan berpuasa, ada yang tidak. Nanti akan kita jelaskan salah satu agama yang menganjurkan berpuasa. Maka kita kembali kepada semula. Menurut syarat, menurut pandangan agama Islam, di dalam kitab Fathul Qorib, apa katanya? Imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'at naharin qabilin lis-shaumi min muslimin akilin qahirin min haidin wa nifasin. Maka menurut syarat adalah berarti menahan dari perkara yang membatalkan puasa dengan niat tertentu dalam seluruh waktu maupun waktu siangnya sampai kepada menjelang terbenamnya matahari. Itu bagaimana? Mim muslimin, siapakah yang berpuasa itu? Umat Islam, yang mana umat Islam itu suci daripada haid dan nifas, dan dia adalah sudah berakal, sudah balik dan berakal. Maknanya apa? Menurut syar'i ini adalah aturan dalam melaksanakan, dalam menahan, apakah itu makan dan minum, dan aktivitas-aktivitas yang membatalkan ibadah puasa. Tapi siapakah orangnya? Orang yang balik dan berakal. Dia seorang muslim, dia juga dalam keadaan suci. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan agama-agama yang lain tentang masalah mendefinisikan tentang puasa? Jawabnya tidak sama. Nanti akan kita jelaskan satu persatu agama-agama mana yang menjalankan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka menurut pandangan Islam, puasa tersebut bukan suatu penyiksaan. Puasa itu bukan suatu penyiksaan, tapi puasa itu adalah kesehatan. Puasa itu adalah melatih mental dan spiritual daripada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa kita tahu dan kita rasakan bagaimana nikmatnya berpuasa, bagaimana susahnya orang-orang yang menjalankan puasa yang tidak didasari dengan keikhlasan, yang tidak didasari dengan kemauan. Tak berapa nikmatnya orang yang menjalankan puasa dengan keikhlasan,
dengan kesungguhan, dengan niat semata-mata karena Allah, maka balasan orang-orang yang seperti ini, mereka salah satunya la'allakum tattaqun. Maka orang yang memang penuh dengan kesadaran, orang yang penuh dengan keikhlasan, orang yang bersungguh-sungguh menjaga ibadah puasa dari segala yang membatalkan, segala yang merusak daripada nilai puasa tersebut, maka masuklah kategori mereka ini adalah takwa, bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Di awal tadi kita sudah membahas bahwa agama pada dasarnya, garis besarnya dibagi kepada dua dari sekian banyaknya agama. Ada agama samawi, ada agama Arabia. Namun dalam hal ini kita akan membahas tentang masalah puasa-puasa yang dilakukan oleh selain daripada umat Islam. Bahwa bukan hanya umat Islam aja yang melaksanakan ibadah puasa seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa memang umat Islam melaksanakan ibadah puasa di samping semata-mata karena Allah, balasannya adalah surga, dan mereka itu dikategorikan termasuk orang-orang yang bertakwa. Namun dalam hal ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bahwa ada di antara agama selain daripada Islam yang menjalankan ibadah puasa tersebut. Salah satunya adalah agama Buddha. Bahwa agama Buddha memiliki tradisi puasa yang disebut dengan uposatha. Apa tadi? Yang disebut dengan uposatha. Penentuan dan tanggal pelaksanaan puasa ini disesuaikan dengan kalender daripada kalender perhitungan agama Buddhis. Jadi mereka berpuasa juga punya aturan main dan waktunya juga tertentu sesuai dengan tanggal yang ada di dalam kalender. Umat Islam begitu juga. Umat Islam melakukan ibadah puasa Ramadan, melaksanakan ibadah puasa Ramadan juga punya ketentuan, bukan setiap bulan, tetapi tertentu bulannya. Dalam setahun itu umat Islam melaksanakan ibadah puasa yang wajib yang disebut dengan puasa Ramadan adalah di bulan Ramadan, dan dia tertentu sekali dalam setahun, 1 bulan penuh. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita melirik kepada agama-agama di luar daripada agama Islam, salah satu tadi agama Buddha, mereka berpuasa, mereka melakukan puasa menyesuaikan dengan ketentuan kalender yang sudah ditetapkan oleh ajaran Buddha. Maka umat Buddha saat melakukan ibadah puasa, mereka itu tidak boleh atau mereka harus menempuh aturan-aturan selama mereka itu menjalankan ibadah puasa. Ada 8 macam yang mesti mereka patuhi ketika mereka menjalankan ibadah puasa. Salah satunya yang pertama adalah tidak mencuri. Maka agama Buddha melarang ketika umatnya berpuasa tidak boleh mencuri. Umat Islam pun seperti itu. Ketika berpuasa dilarang untuk mencuri.
bahkan membatalkan pahala puasanya. Walaupun puasanya tidak batal menurut hukum fikih, tapi pahalanya adalah menjadi nol, kosong. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan seksual. Umat Buddha ketika berpuasa tidak boleh mereka melakukan jima, bersetubuh. Umat Islam begitu juga, cuma ada aturan mainnya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak boleh melakukan persetubuhan dengan sengaja. Lain halnya melakukannya tidak sengaja, maka itu tidak batal. Itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada dia karena dia melakukan dalam keadaan lalai, lupa. Lain halnya yang dilupa-lupakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, tidak membunuh. Umat Buddha ketika melakukan puasa mereka tidak boleh membunuh. Kalau mereka membunuh, maka puasanya menjadi sia-sia, menjadi batal. Bagaimana dengan umat Islam? Memang dilarang membunuh, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Hanya pahala dan dia juga berdosa karena menghilangkan nyawa. Puasanya tetap sah. Kemudian yang keempat, tidak berbohong. Umat Buddha ketika umatnya melakukan ibadah puasa, mereka tidak boleh berbohong. Bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam ketika berpuasa, maka tidak boleh berbohong. Kalau seandainya dia berbohong, maka nilai puasa itu menjadi nol, menjadi kosong. Kenapa? Karena dia melakukan kebohongan. Bagaimana secara hukum fikihnya? Puasa tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslim yang dimuliakan Allah. Yang kelima, tidak makan pada saat siang dan dini hari. Umat Buddha mereka kalau berpuasa tidak boleh makan pada siang hari dan dini hari. Kalau umat Islam, bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam dalam berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menjelang terbenamnya matahari. Di situ yang tidak boleh makan, di situ yang tidak boleh berjima, di situ yang tidak boleh minum, dan aktivitas yang lain yang merusak daripada nilai ibadah puasa tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak menonton hiburan. Umat Buddha kalau dia puasa tidak boleh dia menonton hiburan, tidak boleh dia menonton hiburan, tidak boleh dia memakai kosmetik, dan tidak boleh dia memakai perhiasan. Tapi kalau umat Islam menonton boleh, tapi hal-hal yang bersifat positif. Kalau dia bersifat pornografi, bisa merusak nilai daripada puasa tersebut. Masih yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Waktu kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.